Makanya pertanyaannya nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Operator nanti kan kalau muncul itu ada logonya Pintar. Pernah ikut kursus di Pintar? IKN pernah? Mari guys. Itu sudah, IKN sudah, termasuk terakhir yang sosialisasi PMA 450. Sudah pernah lihat? Belum. Ada yang pernah? Tulisannya saya sudah print PMA 450 sudah. Siti-siti di wacana. Berarti rasa terakhir. Kan betul. Balik pertanyaan ke nol. Bapak Ibu, sebelum kurikulum merdeka yang sekarang kurikulum madrasah, dengan ingat kurikulum 13. Kemudian revisi kurikulum 13 itu menjadi kurikulum 16 itu. Nah, baru kurikulum merdeka. Jenengan sudah paham kurikulum 13? Belum. Saya belum, Pak, saya. Nggih, belum. Saya pengawas. Saya pengawasi saya bertemu dulu. Sebentar, Pak jenengan, Pak. Masuklah ke kurikulum merdeka. Pertanyaannya, jenengan punya gambaran kurikulum merdeka itu seperti apa? Maksudnya? Besak muni-muni. Ya, kalau menurut saya merdeka belajar itu ya mereka yang bisa mengaspirasi sih, bisa menciptakan idenya sendiri dari hal-hal yang ada di luar sekitar gitu. Jadi menciptakan hal baru dari luar sekitar siswa-siswa itu. Ada yang lain? Bapak Ibu, gambaran. Memerdekakan anak-anak dalam belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, itu, heeh. Memerdekakan belajar peserta didik sesuai dengan Bakat dan minat. Umpamanya pernyataan itu diikuti, sanggup madrasah Tidak sanggup. Untuk hari ini tidak sanggup. Jawabannya tidak. Berarti pegang pada. Kenapa? Ketika melihat karakter siswa saya, maksud saya, Iya, ketika iya. melihat karakter siswa di madrasah saya itu berbagai macam karakter. Kalau dibiarkan sesuai dengan kurikulum merdeka, ini kelas tidak akan kondisi. Jadi tetap harus ada pengawasan dari guru dan pengarahan dari guru. Menurut saya. Yang lain? Mungkin Pak mendalami konsep dan kompetensi siswanya. Oke. Mendalami konsep dan kompetensi siswa. Nah, yang lagi? Karena merdeka, jadi konsep yang digunakan oleh pemerintah, jadi kita aplikasi pada anak-anak dengan keleluasaan kebijakan dari masing-masing madrasah, termasuk cara pemberian materi. Ini diatur oleh madrasah sendiri, tapi mengikuti konsep dari Saya itu sebagai gambar. Benar kan ya? Yang dimaksud beliau ini kekhasan. Masing-masing madrasah punya murid, punya didik yang berbeda dengan karakter, kemungkinan sama, kemungkinan beda. Wong Purwoharjo yang dekat kota Purworejo. Purwoharjo Nggih. beda dengan Tegal Bimo dan buah naga dan jeruk alas pokok. Tentu karakternya beda. Ya. Saya mengalami itu suatu saat monitoring ujian di Mandua Gedeng, meskipun anaknya dari mana-mana, itu karena lingkungan Kota. ya, itu kota Gedeng.
Kalau saya tanya, mengapa tidur ngantuk Pak? Kenapa? Main game. Begitu gimana saja, manfaat. Kenapa ngantuk? Bagaimana menyewangi bapak untuk terus? Bener gitu. Ayatnya ngantuk orang, ngantuk itu bener dia pun. Tenang, mungkin Pak. Menurut itu piro dia tanya. Rinci dia menerangkan. Kemudian ada pikiran buruk, terus yang memainkan yang main film itu terus main apa? Slot. Ya Allah. Kita mulai ke sini, Bapak Ibu. Di kurikulum 13 kita terkenal dengan KI, kemudian di kurikulum Merdeka KI masih muncul nggak? Kompetensi inti. AD apa lagi? Hanya bukan nama. Mulai bisa kan? Bapak Ibu, sesuatu yang baru secara alamiah tidak akan meninggalkan yang lama sama sekali. Jenengan yang pernah belajar bahasa Arab itu kerepotan hanya karena istilah-istilah isim, fi'il, huruf. Ngomongkan huruf aman, hurufnya huruf. Ngomongkan isim aman, hanya ganti istilah isim itu kata Benda. ngomongkan fi'il ijib untuk aman. Begitu ngomongkan jumlah bahasa sing nerane nganggo bahasa Indonesia tapi menggunakan istilah Arab. Anak-anak, ini fi'il mati kata kerja bentuk ini isim kata benda. Kumpulan dari kata-kata menjadi kalimat itu bahasa Indonesia. Nah, kalimat itu dalam bahasa Arab disebut jumlah. Oh, berarti kata tambah nah itu jumlah. Saya pernah mengalami susahnya beristilah. Oh, jumlah itu kalimat kalau jumlah itu nah, kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan apa, kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Tapi loh, Ya. aduh saya kemudian protes, Pak, kalau menerangkan dengan bahasa Indonesia pakai istilah Indonesia kita dulu. Tidak perlu. Baru mereka baru do. Kemudian dongnya sowi. Demikian juga di kurikulum Merdeka. Apakah di kurikulum 13 tidak ada tujuan pembelajaran? Saya ulangi, apakah di kurikulum 13 tidak ada tujuan pembelajaran? Ada. Ada indikatornya? Ada. Ada KD-nya? Ada. Ini istilah populer di kita karena masalah ada KI-nya? Ada. Jika kita rubah istilah ini ke kurikulum Merdeka, apa inti dari KI-KD hilang sama sekali? Tidak. Mungkin kalimatnya atau keren, berubah, atau ada tujuan tetap ada, Pak. Ada istilah elemen, Pak. Buka modul langsung, Pak. Enggak sesuai. Jaga paradigma, barang sing ngomongan ini kepenak. Angel. Kayak modul kiwo. Masih ingat perangkat pembelajaran? Masih. Di kurikulum Merdeka ada perangkat pembelajaran? Ada. Istilahnya Modul itu HPP modul. HPP modul. Ada istilah baru, elemen.
Kalau di kurikulum merdeka elemen itu apa? Pak, yang modul modul. Al-Ahzab. Ada. Kalau nggak zaman urut KYC atau hotspot dengan saya, itu belum ada itu. Sama mau sentok IKN. Nanti IKN belum. Tadi ngopi yang Yang sebelumnya tadi. Sama IKN. Bah tulisanmu apa, Bu? Fotonya gimana, Bu? Ini sampai jam berapa Bapak itu? Monggo, Pun. jam 2. Oke. Aduh sudah. Turun. Ini jam 13.14. kurang 46. Oke. Nah, sebelum itu Pak, belum langsung modul Pak. Sebelum ketemu modul Pak. Di kurikulum Mumet kok. Jam 13 10. ada ekstrakurikuler. Ada nih. Ada. Kemudian kalau kurikulum merdeka tetap ada ekstrakurikuler. Halo? Ya. Ada. Kurikulum merdeka ada P5RA. P5 P2RA. P5 P2RA. PPPP. Profil Ingkatannya apal, singkatannya. Profil pelajar Pancasila. itu di kurikulum merdeka ada nggak? P5 apa istilahnya? Gimana Pak? Bukan. Di kurikulum itu kurikulum merdeka nih. Kalau di kurikulum 13 ada nggak yang ini? Yang ini dalam prakteknya? Di ngapal berarti. Proyek portofolio. Mulai pengembangan. Profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Profil pelajar Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil Oh kirang, oh dua ini lho ini. yang aneh itu menerapkan Rahmatan lil Alamin. Bapak Ibu lanjut deh. Penekanan dalam ekstrakurikuler itu apa? Anak mau diapakan atau tujuan ekstrakurikuler itu apa? Supaya bakatnya
Potensinya siswa. semakin Oke, terus apalagi ya. terus bedanya dengan P5 P2R. Nah itu belum paham Pak Maulana. Proyek penguatan profil pelajar. Nah, ini Video mikrofon Pak, kita di gambaran umum jika masalahnya ke keterampilan, misalnya anak-anak jahit menjahit, oke, di Romo ada batik apa yang Romo punya keterampilan yang ekskul banyak menjahit, banyak. misalnya menjahit itu masuk P5 P2RA P5RA sebagai apa? Masuk enggak? Ustadz Yasin, si A itu ikut ekskul menjahit, itu kan perorangan. Ya, Kemudian yang masuk ke P5 P2RA P5RA berapa? Gambarannya bagaimana? Masuk di profil pelajar. Profil pelajar. penguatan profil pelajar. Sudah ketemu Pak? Terus Pak, ini sudah modulnya enggak ketemu. Tadi Pak, tapi tidak muncul ya modul. Gue pikirin foto-fotonya di Yorang. Oke ini Pak. Dari konsep ini kan sudah Foto. P5 P2RA. Sip. Yang modul Bapak, yang tadi ngomongkan apa perangkat pembelajaran masuk ke modul, saya ingin dibukakan sebenarnya. Kalau nggak ketemu, nanti biar ketemu ngirim ke jenengan perhatikan. Bukan mirip-mirip istilah-istilah saja, kemudian formatnya itu beda. Hasil akhirnya ya kok jangan sampai karena istilah ini maksud saya, jangan sampai karena berbeda istilah kemudian kita menjadi bingung seperti masuk ke dunia baru yang sama sekali tidak mengenal atau meninggalkan dunia lama. Seperti saya sebut elemen, kan ada namanya mapel. Di bawah itu di kurikulum merdeka disebut dengan elemen. Kalau kita apa namanya? Pokok bahasa. Mapelnya Al-Quran Hadis. Pokok bahasanya apa? Melestarikan lingkungan hidup. Ada guru Al-Quran Hadis. Fikih misalnya, nikah, Al-Quran Hadis, fikih itu mapel. Kemudian di bawah elemen sebutannya itu ternyata ngomongkan tentang nikah. Zaman saya sekolah itu apa ngomong bab nikah, karena ngomongkan nikah, saya sebut bab nikah. Ya, bab. Kata bab Itu elemen. itu karena terbawa ketika baca kitab itu babun nikah. Panggah babun nikah. Padahal ini pokok bahasa ngomongkan tentang Materi nikah. tentang nikah. Tentang bab nikah tetap terbawa. Udah jangan terlalu elemen di PS itu kan. Oh, ada sub elemen tentang pasak. Ada ya pasak? Pasak. Di pernikahan itu ada NTER, nikah, talak, cerai, rujuk. Nikah lagi tidak ada. Adanya NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk. Itu ada. Hanya 4 berarti Pak.
Ya, yang saya tahu sampai hari ini tetap NTTR, nikah, talak, cerai, rujuk, dan lain-lain. Nanti lama gitu ngomong talak, dan banyak istilah-istilah itu nanti masak itu apa dan sebagainya. Ternyata nanti di kurikulum Merdeka tetap masih ada kompetensi inti dengan istilah yang berbeda. Kadang-kadang istilahnya masih di bawah kompetensi inti. Pun tenang saja. Stop sampai di sini dulu. Bapak Ibu, andai menterinya berubah, kurikulum Merdeka itu saya berharap berubah atau tetap? Jadi rubahnya Pak, bingung. Segi gak paham. Artinya berubah mana? Berubah balik nih kurikulum 13. Nah, ribet. Saya secara pribadi Bapak Ibu terus mengalir saja oleh di pikiran saya tidak akan meninggalkan kurikulum yang baru, akan bergeser saja. Modulnya tidak ketemu Pak D. Contoh modul saya kasih gambaran seperti itu dulu. Selanjutnya kita masuk ke ini P5 P2R. Bapak Ibu misalnya dengan punya, kalau di sini saya lihat dari di sini jeneng ini tanah ceket loh, merasa tersinggung ya. Ini tengkulo nggih ceket Pak. Tengkulo nggih ceket. ceket. Nggih. Ini Pak, mesti keramiknya meledak, pecah, Ambles. cenderung tidak sebagus yang Mbak Ya. Muncat, meskipun bahannya lebih banyak dan cenderung gak bersih karena kecenderungan lingkungannya bukan orangnya. Dilalah orang pati belum bersih-bersih, tapi ada yang buritan itu mungkin tambah ya. Nah, kemudian jika seperti ini muncul ide, Bapak Ibu, muncul ide pengelolaan sampah. Dimasukkan bukan kepada ekstrakurikuler, tapi dimasukkan kepada P5, P2, dan persoalannya di mana? Nanti ketemu di ekstrakurikuler dengan anggap saja kurikuler ini. Kalau di keterampilan itu satu instruktur nyaris tidak terkait dengan mapel yang lain. Satu pembina tidak terkait dengan mapel yang lain. Contoh yang umum, pramuka. Nyaris guru PKN, sekarang apa itu? Benar PKN? Ya masih PKN. PKN itu tidak dilibatkan. Ya benar. Tidak dilibatkan. Guru keterampilan juga tidak dilibatkan. Guru mapalnya maksud saya. Ya, olahraga. Mapel agama juga tidak dilibatkan. Olahraga juga tidak. Olahraga juga tidak. Ya. Padahal di pramuka itu membentuk karakter, membentuk patriotis. Ubul waton itu PKN gitu. Aswaja. Aswaja PKN Pak, bener gitu. Kemudian disiplin, ngomongkan takwa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ngomongkan agama. Nah, di kurikulum Merdeka itu di bawah mapel-mapel itu di bawah. Saya masuk ke kasus yang tadi, misalnya pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu
Ada nilai keterampilannya enggak? Ada nilai kebersihannya enggak? Keterampilan itu masuk di mapel apa? Misal ini. Kemudian kebersihan itu masuk di mapel apa? Ada nilai ekonominya enggak? Bisa ada. Kalau ada potensi nilai ekonomi, maka dilipatkan mapel Ekonomi. Bisa dihitung enggak secara matematis? Ini laba ruginya. Dilibatkan juga guru matematika. Sampai di sini punya gambaran. Nah ini tidak personal, tidak masing-masing mapel moro-moro terlibat, tapi kepala madrasah membuat tim berarti atas nama madrasah. Ini P5 P2 jika anak tidak hanya terampil, jadi kan tidak hanya terampil, ada anak yang seneng resi-resi, apa seneng ini nyamuk, kotor, resi, oke masuk sesuai dengan bakat dan minat. Ada yang kreatif, seneng modifikasi, ingin ini, nah itu boleh sampah. Di sini saya lihat terbaik ini kalau godong Piring. Al-Quran hadis sebenarnya tidak masuk ini. Agama itu gak patut dilibatkan. Tapi kalau saya masuk bahwa ini pelestarian lingkungan hidup itu masuk di pelajaran Al-Quran hadis itu ada melestarikan lingkungan hidup. Kritik di kurikulum ini bagi guru kira-kira sing gawe yang dinas itu sing gawe kurikulum merdeka itu gak paham dengan mapel Al-Quran hadis. Melestarikan lingkungan hidup, maka mengumpulkan sampah organik itu bisa melestarikan lingkungan hidup, termasuk yang anorganik, yang tidak organik, yang tidak berserakan, mengganggu tanah dan seterusnya. Meskipun tidak begitu jelas, jadi kan mulai punya gambaran. Kita dilaporkan begitu. Ada madrasah itu buat VCO. Bapak Ibu ngerti VCO? Virgin Coconut Oil. Dari kelapa. Hati-hati. Lemong lentik kalau VCO itu beda. Kilek dadi senengan ibu-ibu VCO itu dan lebih mahal dari lemong lentik. Seperti tadi cara berpikirnya. Orang yang instingnya insting bisnis, punya bakat bisnis, ini potensi didol ini. Kan kelapa sering mulai di Ya. Saya gak sampai 3.000 ya. Kelapa saya ini berasal di Ustadz Yasin berkoro lulikur, orang muda waduh, mulai separuh akhir, berkoro sewu ya. Saya bilang merasa didol, sing sewu. Karena yang pengendung ada, tapi nggak sampai berapa tadi Ustadz Yazid 40.000 nggak sampai. Ada berasal dari Kalparemu sekali panen 40.000 apa rongeng juta Allah semoga nurun kafe. Amin. Karena punya pikiran kelapa itu potensi bisnis, maka si anak punya kecenderungan untuk mengumpulkan tidak teknologi. Butuh anak-anak kreatif, dikeletik
lentik, iku ngetekne biaya piro? Anak ekonomi. Ekonomi. Ku hitung, jaluk tulung arek matematika. Matematika, Pak. Berarti bawah, berarti mapel matematika terlibat. Mapel ekonomi terlibat. Ini ada unsur kimianya enggak ini? Ada. Proses kimiawi ada enggak? Ada yang jeli. Ini jangan sampai kecampuran proses kimiawi. Berarti ojo panas dengan api. Jangan dicampur dengan hal-hal yang lain. Murni. Lek marut ojo nganggo desa, ojo nganggo diparut tangan. Lek perlu dideplok. Dan jadi di situ itu jadi Bapak Ibu. Jadi nggak usah dipanasi, lek dipanasi dari lemah lentik. Tapi kalau tidak dipanasi dari fisiko dan mata. Terlibatlah matematika, ekonomi, kimia dan seterusnya. Bahwa itulah rahmatan lil alaminnya bagaimana? Bapak Ibu, rahmatan lil alaminnya bagaimana? Bisa digunakan seluruh alam. Oke, kalau tadi sampah kemudian seperti masif di sini, kemudian bisa dipamerkan di satu tim dibina oleh beberapa guru mapel, ada ketua, ada fasilitatornya, dan ada pelaku para peserta itu, kemudian dibuat bahasa misalnya dari fisiko, dari olahan sampah, dari yang non organik, dari keterampilan apa, yang organik itu dari pupuk organik cair PCO, dari mol. Bapak Ibu kenal ya? Mol. Paham? Itu dipamerkan. Ada yang pupuk organik padat. Organik padat itu hasil fermentasi yang tidak cair kan padat namanya. Itu dipamerkan. Ini ada unsur kimianya enggak? Kalau difermentasi ternyata ada uapannya, katanya ada unsur kimia. Oke, sampai di situ. Anak-anak menjadi kreatif, menjadi paham. Oh ini P5P2FA, lingkungannya lestari, bermanfaat bagi orang banyak. Syukur-syukur ada nilai ekonominya. Syukur-syukur dikerok nomor. Lek payu dari duit, kalau ini baik bisa dicontoh orang, bisa dicontoh orang. Bukan hanya, ini Bapak Ibu, bukan hanya di Muncar mungkin, tapi di kecamatan lain ada. Di Muncar ini ada armada untuk mengangkut sampah rumah, dibawa ke balai desa tembok, di belakangnya tembok itu diolah, dipilah mana yang anorganik, mana yang organik, mana plastik, mana asli, mana kertas, macam-macam. Cuman itu dapat dana predial, bukan ratusan juta sampai angka M. tapi duit masih dikena. Dan ada karyawan itu sampai ke mendung desa saya itu dulu masuk ditarik ke sana. Saya buktikan ke sana, saya buktikan betul ke sana. Tak dilatih, ternyata sampah yang organik, apa organiknya itu dikasihkan wadah-wadah segini itu, kemudian dimasukkanlah maggot namanya. Ternak maggot. Dikumpulkan maggot di media itu. Saya dulu tidak ngerti, masuk ketuk begini, bingung gitu, menjijikan. Dan ternyata gini, ada lalat, itu lalat kita. Khusus. Bukan khusus, tapi gampang teko Bapak Ibu, gampang teko nih pawon.
Apa jenengan paham? Gampang tekoni mawon. Pokoknya laler itu khusus dawa ngono tapi otak kurung. Itu kalau sudah dewasa itu kalau tidak salah begitu kawin si jantan paham krono kampung ini Ya. si jantan mati, kemudian betinanya bertelur 3 hari kemudian mati. Berarti lanang karo wedok sing mati dhisik sing ndi? Lanang. Nah, makanya akeh rodok. Apa. Tenang ini. Dilalat itu. Alat itu. Kemudian telurnya itu ini gitu. 1 gram kalau tidak salah antara 5.000 sampai 10 ribuan. Kemudian dimasukkan itu nanti dikasih makan sedikit aja atau dibiarkan nanti netes dulu. Mulai meletik-meletik, melakukan gerbet-gerbet kayak tengu tapi putih. Tengu putih sini. Gurem Pak. Terus kayak gerbet-gerbet. Lama-lama panjang. Terus jadi mulai. Dan seterusnya. Kemudian ada yang jadi makanya jadi macam-macam seperti itu yang jadi keterampilan dan seterusnya. Nah ini pada sektornya. Bedanya dengan keterampilan itu hanya satu guru mapel atau satu instruktur, tapi yang di P5 P2RA ini satu tim. Sekolah membuat SK. Contoh SK-nya ada juga dari di Wajok. Operator, ada operator. Contohnya operatornya guru. Boleh kalau kepala sekolah disuruh membuatkan SK. Lihat contohnya saja. Dulu contohnya. Disuruh kepala sekolah jadi print tangan-tangan. Selesai. Hanya seperti ini Bapak Ibu. Apa? Jadi dilihat dari beberapa sudut pandang. Ada nilai ekonominya ada kesetaraan hidupnya bisa dihitung secara matematika, bisa dihitung secara ekonomi, ada nilai jualnya kalau enggak itu pamerno. Ketika bahasa, ketika ada momen tertentu di pamerno, itu ada itu, ada ini, baik bakat ini. Sebenarnya dan akan kembali, tapi akan berakhir ini. Berapa puluh menit? Berarti 5 menit, yang 15 nanti itu temu. Sebenarnya dulu ide seperti ini sudah muncul Bapak. Hanya berupa bentuk anak kecil itu dimasukkan satu tempat, dimasukkan satu ruangan, disediakan media apa saja. Anak dilepas. Begitu dilepas dia akan memilih sesuai dengan bakat minatnya tadi. Anak sing seneng dolanan motor-motoran, anak sing seneng main halma, anak lagi ibu-ibu betul-betul seneng iki ketahuan bakat minatnya. Nah mereka diarahkan sesuai dengan pilihannya itu. Sayangnya di Indonesia belum banyak. Kira-kira karepnya ini ngono. Maunya itu biar anak keluar potensinya. Oh anak itu saja bisa begini. Kan selama ini dunia pendidikan kita itu tidak cukup mewadahi bakat minat. Ini kalau mau jujur, tidak cukup mewadahi bakat minat peserta didik, sehingga terlepas dari kehendak yang maha kuasa. Di Indonesia itu lebih dari 70% orang bekerja tidak sesuai dengan bakat minat. spesialisasinya. Aslinya Pak Yasin itu pinter matematika. Corona di pondok nenek Ausa, iso bahasa Arab, bahasa Inggris.
Kuliah apa Pak Yazid? Pak Yazid. S1 apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tadi ini guru bahasa Inggris. Padahal, tapi ngajar bahasa Inggris lumayan. Padahal pinternya matematika. Ada kesalahan. Atau pinternya bisnis. Jika guru bahasa Inggris nyambi dodol apa gitu. Kenapa? Karena pegawai bayi ini itu pinter dagang. Ada enggak murid jenengan yang begitu? Ada. Ada. Saya punya murid itu. Kayak diulang bahasa Arab, diulang mikir, kan mikir. Orang 12. Buat zaman dia dodolan apa? Ya dari ember. Itu tidak kayak itu. Waktu ini kau ayo diterangin kan? Dan menenggak 11. Pokoknya maju nulis saya kan. Tapi begitu saya terangkan, ngitung duit tadi. Ngitung duit tadi. Untung mereka melanjut nih ke perguruan tinggi jurusan bahasa Arab atau fikih. Lulus MI, sekolahnya SMP kan belum ada jurusan. Larang, itu nyambung. Enggak. Keahlian mulai MI itu diterusnya. Lulus MI, iso tuku sepeda hebat. Hasil itu tuh. Matematikanya punya belajar ya, tapi punya hitung-hitungan bagi rugi. Kemudian sudah dewasa, kebetulan asongan itu beli beda motor. Sekarang jodolan macam-macam. Sekolahnya gak pinter. Menurut ukuran otak saya, karena saya guru agama, ngajar bahasa Arab, ngajar fikih, ngajar Al-Quran. Dia tidak di situ. Dia tidak di situ. Sayangnya di FI tidak menyediakan ekonomi. Ketika di SMP gurunya gak cermat. Ketika di aliyah tidak cukup wadah, tidak cukup sarana. Kan banyak anak-anak kita yang kita sebut dengan anak-anak nakal. Kelebihan energi orang itu enggak. Wah, senengane mulai cilik bongkar pasang mobil-mobilan. Neng Baitul Salam kayak otomotif. Ya bongkar kayak semasa Pak. Senengan yang merusak, kita motor guru. Sepionnya dicepot. Itu sebabnya naik kaca nih. Sepion CAP Bisnis. wah kaca ekonomi itu ganti duit gantilah surya. Terampil Bapak Ibu. Sebenarnya juga saya jujur saja ngomong, saya pernah dulu dari guru kayak jenengan. Tapi kan pikir masuk garang-garang yang ngerarek, saya ngomong begini. Kita ini tidak cukup wadah untuk anak-anak. Semakin banyak murid, semakin banyak keinginan. Apa yang cukup seperti yang dari Hasyim Asy'ari tadi. Tidak cukup punya promotif ahli, dapatkan dari tenaga ahli. Cukup. Ada binaan saya itu otomotif. Gurunya nyambi bikin, untungnya nyambi bikin, tiga anak-anak dibawa ke sana. Masalahnya itu menjadi keterampilan, tidak menjadi P5, P2, tidak dihitung dari sebuah ekonomi, mapel ekonomi, logika, PKN, bisa membedakan. Walhasil berarti kesimpulan, kalau keterampilan berarti dilakukan oleh satu betul atau dua itu betul yang di-SK-kan oleh kepala. Hanya itu yang hasilnya jadi anak terampil saja. P5, P2 era itu tidak diselenggarakan oleh guru mapel, tapi diselenggarakan oleh beberapa guru mapel atas SK kepala madrasah, maka disebut dengan
P5 P2 era itu diadakan oleh madrasah, bukan oleh guru maktab. Isinya guru maktab. Bisa nilai jual wirausaha kayak sampah tadi, bisa macam-macam. Bahkan yang berupa pikiran, Bapak Ibu, pemilihan terakhir ini, pemilihan OSIS itu sebenarnya bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, enggak? Bisa. Bisa belajar politik atau di PKN gitu. Ya. Ya, ada lagi apa? Sosiologi. Sosiologi, apa lagi? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, apa lagi? Harus ada sopan santun, Oh ya, etika, akidah akhlak. akidah. Masuk akidah. Bapak Ibu, jenengan percaya enggak? Di Pansurono itu pernah terjadi persaingan ketat. Untungnya dingin, untungnya tidak sepulgar, tidak sepanas pilkada. Itu sampai buat tim sukses dan dibandani oleh calon. Ya tentu tidak dibandani seperti pilkada, dibandani gawe poster, dari itu kok ada permen, kok ada snack oleh calon. Saya perhatikan ini apa Pak ini bener. Dimandikan ketika saya jadi guru. Belajar politik ini ada kayak gitu. Dan benar jadi. Sing dadi apa sing pinter? Pinter apa? Dari sisi akademik pinter. Ora dadi. Sebenarnya akademik ngomongin lurus-lurus aja. Mengikuti rumus itu, Pak. Mengikuti rumus. Tidak. Buat tak lagi tapi kalah. Tapi sing penting akeh borot. Oke. Ora gelem aja gitu. Lek guru ekonomi iso menang. Sebab siji tambah siji iso telu. Aku ngomong wong loro tak kei 1000 wae. Ya iso entuk 5. Aku tambah 1000 bener 2000 iso entuk 5000. Kenapa? Karena ekonomi. Mata tapi gak nutut. Menang tenan, Pansurono itu pernah posisinya pernah dipimpin anak tidak pintar menurut ukuran akademik, tapi sosialnya oke. Tenang. Kalau saya sebut untuk tahu namanya, karena sekarang orangnya eksis. Ada salah satu dosen, guru adik kelas saya. Kalau saya sebut yang mengucapkan menurut saya gak pintar dari si akademik, tapi sosialnya pintar tenang. Sekian banyak dosen itu Bapak Ibu dikenal dan dosennya kenal dia. Oh, setiap ketemu dosen nyongkok, setiap ketemu dosen nyongkok. Lek perlu tasnya digawane ning meja. Apa pintar? Enggak, saya tahu gak pintar gitu. Pinter ngerayu, Pak. Oke, pintar punya keahlian itu. Sampai golek-golek ning Pemda, dulu sebutannya di Pemda ya. Tiap sekarang kapit kasih tiap di parang dan mereka kenal. Takut nih, bukan hanya 50, 100 ribu. Zaman itu 50, 100 ribu itu satu kali gajian dari rumah itu bisa sampai 500. Kan gitu itu. Walhasil dari dosen dan dari anggota DPR RI. Karena dua keahlian disebut lagi bernegosiasi, bersosialisasi. Ini yang perlu dihargai. Apakah kumpulan orang-orang pintar? Yang pasti kumpulan umat. Benar, anak-anak kimia itu jarang. Anak-anak kimia Bapak Ibu, jurusan kimia. Ada yang guru kimia ini? Ada. Umumnya kita sebut anak-anak pintar. Rumus-rumusnya pintar. Tapi apa iya? Dan mereka cenderung kepepet dari guru.
Biasanya yang perusahaan makanya guru kimia langka. Baca-baca punya guru kimia, sarjana kimia. Alhamdulillah, Romo Pokoknya. dua sarjana kimia. Iya. Itu salah. Pokoknya ini Al-Fatah. Mansurana itu cuma 2. Manfaat tahu saya 1 Bapak Ibu. Mantuanya apa? Suka. Kayak Mansurana Bu siapa bertemu? Man-3 itu guru kimia ini sudah seumuran saya. Terus pagi terakhir kadang-kadang. Tapi kan wis kuwe. Untuk ada mendadak bantu P3. Nah, guru ekonomi kan saya kira pintar romo itu pintar, tapi bakat-bakatanku bakat-bakatan saya itu sampai tak terima kursus bahasa Inggris aneh kayak itu ngomong I love you boleh juri dari guru bahasa Inggris siksa I love you salah beneran bisa semua belum pakai kayak itu sehingga ngerti bahasa Inggris ayo foto ya nah saya mencintaimu tidak saya menertawakan kamu Bapak Ibu ini keseluruhan kemudian aplikasinya materinya itu sudah lengkap nanti bisa berikan oke karena saat itu temu dalam beberapa menit ini jadi tidak perlu kurang menit Bapak Ibu nanti sekedar tahu saja nanti PMA 450 saya mohon maaf jika tidak memuaskan dengan semua sore menehawan kalau misalkan puas saya yang lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.